Iya, aku sebel, 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 sebel. Valeri, kamu kenapa? Besok ulangan matematika. Aku paling tidak suka dengan matematika. Matematika itu susah dan sulit dipelajari. Aku takut nilaiku jelek. Valeri, besok ulangan matematika tentang perbandingan. Kamu tidak pahamnya bagian apa? Hampir semuanya aku tidak paham. Tapi aku takut nilaiku jelek. Sudah. Jangan nangis ya Valeri. Bu guru akan mengulangi lagi penjelasan materi tentang perbandingan kelas 5 SD. Terima kasih sebelumnya ya Bu Guru. Iya, sama-sama. Mari kita mulai dari awal ya penjelasannya tentang materi perbandingan kelas 5 SD. Ayo perhatikan penjelasan Bu Guru ya. Kita belajar bareng-bareng. Baik, materi kita kali ini yaitu perbandingan. Bisa kita lihat sama-sama ya. Sebelah kiri itu ada gambar pensil, lalu di sebelah kanan ada gambar buku. Dan terdapat sebuah pertanyaan, berapa jumlah pensil dalam gambar di atas? Dan berapa jumlah buku dalam gambar di atas? Maka jumlah pensil berarti 4 dan jumlah buku berarti 5. Lalu, berapa perbandingan antara jumlah buah pensil dan jumlah buku? Berapa? Berarti perbandingannya 4 banding 5. Penulisannya 4,2, 5, atau ditulis secara langsung 4 banding 5, atau dinyatakan dalam pecahan berarti 4/5. Kemudian yang kedua, disajikan lagi sebuah gambar, sebelah kiri ada buah apel dan di sebelah kanan ada gambar mangga. Lalu terdapat lagi sebuah pertanyaan, berapa jumlah apel dalam gambar tersebut? Dan berapa jumlah mangga dalam gambar tersebut? Maka jumlah apelnya berarti 7 dan jumlah mangganya berarti 6. Lalu berapa perbandingan antara buah apel dan buah mangga? Maka perbandingan antara jumlah buah apel dan buah mangga berarti 7 banding 6. Lalu, definisi dari perbandingan. Dari dua contoh tadi kita udah mengetahui cara dan maksud dari perbandingan itu apa dan cara membandingkan itu seperti apa. Lalu, definisi dari perbandingan sendiri itu apa sih? Perbandingan itu merupakan kegiatan membandingkan dua nilai atau lebih dari suatu besaran yang sejenis dan dinyatakan dengan cara yang sederhana. Dengan kata lain, perbandingan jumlah sebuah benda adalah menyatakan jumlah suatu benda terhadap benda lain. Lalu, perbandingan itu dinyatakan ke dalam. Ada 3 cara ya, yaitu A,2B, bacanya A banding B, atau ditulis secara langsung A banding B, atau dinyatakan dalam pecahan berarti A/B. Sudah mengetahui definisi, berarti ada jenis-jenis. Jenis-jenis perbandingan itu ada berapa?
Nah, yang pertama ada perbandingan senilai. Apa itu perbandingan senilai? Perbandingan senilai adalah perbandingan antara dua atau lebih besaran di mana suatu variabel bertambah, maka variabel lain juga ikut bertambah atau sebaliknya. Kalau perbandingan berbalik nilai, yaitu perbandingan antara dua besaran di mana suatu variabel bertambah, maka variabel yang lain berkurang atau sebaliknya. Itu ya penjelasan mengenai jenis-jenis perbandingannya. Nah, itulah penjelasan mengenai pengertian perbandingan dan jenis-jenisnya ya. Berikut ini Bu Guru akan memutarkan video mengenai contoh dari jenis-jenis perbandingan. Hai Rina, apa kabar? Halo juga Rebecca. Alhamdulillah kabar baik. Kamu gimana kabarnya? Udah lama ya tidak bertemu. Alhamdulillah aku baik. Kamu kesini sendirian? Iya nih, aku mau pesen nasi box di sini untuk acara tasyakuran di rumah. Oh iya, habis dari sini, ntar mampir ke rumah ya. Aku undang deh buat sahabat aku. Hehehe. Wah, terima kasih udah diundang. Tapi di rumahku juga lagi ada acara ulang tahun kakak aku. Aku kesini untuk mengambil pesanan nasi box yang sudah dipesan kemarin. Gimana nih? Apa kamu aja yang datang ke rumahku? Hehehe. Ayo ke rumahku ya Rina. Terima kasih sebelumnya ya Rebecca. Mungkin lain kali bisa ke rumahmu. Rina, sambil nunggu nasi box, gimana kalau kita duduk dulu yuk? Iya, ayo. Ngomong-ngomong, kamu pesan berapa nasi box Rina? Aku memesan 40 nasi box. Kemarin sudah dibayar lunas oleh ayahku seharga 900.000 rupiah. Dan sekarang aku tinggal mengambil pesanannya. Kalau kamu pesan berapa nasi box, Rebecca? Aku pesan 50 nasi box Rina. Kira-kira aku harus bayar berapa ya? Takut uangku kurang nih. Soalnya aku bawa uang pas. Nah, berarti cara penyelesaiannya berarti menggunakan perbandingan senilai. Jadi, kan diketahui Rina memesan 40 nasi box. Kemudian Rebecca memesan 50 nasi box. Nah, Rina membayar 900.000. Berapa uang yang harus dibayar Rebecca? Nah, penyelesaiannya itu dimisalkan. Misalkan A1, B1, A2, dan B2. Setelah itu, A1 itu berarti Rina memesan 40 nasi box. Ditulis A1 sama dengan 40. Kemudian Rina membayar 900.000. Berarti B1 sama dengan 900.000. Kemudian Rebecca memesan 50 nasi box. Berarti A2-nya 50. Dan uang yang harus dibayar Rebecca berarti untuk mempermudah kita singkat B2. Nah, rumusnya itu A1 per B1 sama dengan A2 per B2.
Dikalikan silang saja ya. A1 dikali B2 sama dengan B1 dikali A2. Maka diperoleh hasil kalau tadi dimasukkan rumus A1 per B1 sama dengan A2 per B2 berarti 40 per 900.000 sama dengan 50 per B2. Maka ini dikalikan silang. Berarti 40 dikali B2 sama dengan 900.000 dikali 50. Berarti 40 kali B2 sama dengan 45 juta rupiah. Nah, untuk mencari B2-nya sama dengan 45 juta rupiah tadi dibagi 40. Kok bisa dibagi 40 dari mana, Bu? Berarti tadi kan 40 dikali B2. Kalau 40-nya dipindah ruas ke kanan, yang awalnya perkalian jadi pembagian. Berarti B2-nya 1.125.000. Jadi, harga yang harus dibayar Rebecca harga nasi 50 box yaitu 1.125.000 rupiah. Seperti itu ya teman-teman, cara untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan senilai. Jadi, dapat disimpulkan rumus perbandingan senilai itu A1 dibanding B1 sama dengan A2 dibanding B2. Nah, dalam bentuk pecahan seperti tadi, A1 per B1 banding A2 per B2. Dengan menggunakan konsep pembagian dapat ditulis seperti ini ya, kayak tadi. Nah, perbandingan senilai ini dapat diimplementasikan dalam beberapa contoh kasus, seperti perbandingan jarak tempuh kendaraan dengan banyaknya bahan bakar yang dihabiskan. Lalu, ada contoh lagi tentang perbandingan harga barang dengan banyak barang yang dibeli. Kemudian ada contohnya dari perbandingan banyaknya bahan baku untuk membuat kue dengan banyaknya kue yang ingin dibuat. Seperti itu ya mengenai perbandingan senilai. Ibu, apakah kue buat ulang tahun nanti sudah siap kah, Bu? Persiapan sudah siap, Grace. Tapi Ibu bingung, apakah kue ulang tahunnya nanti cukup buat tamu undangan susulan kita atau enggak ya? Memangnya Ibu mau membagikan kue untuk berapa orang, Bu? Ibu tadi sudah memotong kue untuk 28 anak. Masing-masing anak mendapat 4 potong kue. Lalu, hal apa yang bikin Ibu khawatir? Tamu undangan Ibu, Nak. Masih ada 16 tamu undangan susulan yang belum hadir. Apakah 16 tamu undangan Ibu yang belum hadir bakalan dapat jumlah potongan kue yang sama, Bu? Nah, itu dia, Nak. Ibu bingung. Ibu khawatir kalau kuenya tidak pas. Ibu juga belum menghitung, Nak, kira-kira bisa cukup atau enggak. Ayo kita hitung bareng-bareng, Nak. Iya, Bu. Aku ingat pelajaran di sekolah. Kalau permasalahan seperti ini tuh penerapan dari aplikasi perbandingan terbalik, Bu.
Aku hitung ya Bu, sekalian latihan buat ulangan matematika besok. 16 tamu undangan yang belum datang. Bakalan dapat berapa potong ya? Jadi untuk permasalahan yang tadi itu diselesaikan dengan cara perbandingan berbalik nilai. Nah, tadi kan diketahui ada 28 anak itu dapat 4 potong. Lalu jika 16 anak dapat berapa potong? Maka penyelesaiannya dimisalkan terlebih dahulu. Jadi ada A1, kemudian B1, A2, dan B2. Yang A1-nya yang mana? Berarti gini ya, A1-nya 28, B1 4. Lalu A2-nya 16. 16 ini yang ditanyakan. Kemudian B2-nya dapat berapa potongnya gitu kan? Maka jawabnya sesuai rumus. Berarti gini ya, A1 per B2 sama dengan A2 per B1. Ini dikalikan silang ya teman-teman. Maka A1 dikali B1 sama dengan B2 dikali A2. Tinggal dimasukkan angkanya saja. Berarti A1-nya berapa? A1-nya 28. B2-nya? B2-nya kan yang ditanyakan, iya kan? Kemudian A2-nya, A2 16. B1-nya berapa? B1-nya 4. Tinggal diselesaikan dengan cara perkalian. Berarti 28 dikali 4 sama dengan B2 dikali 16. 28 dikali 4 sama dengan 112. B2 kali 16-nya masih tetap ya ditulis sama. Lalu untuk menghitung B2-nya bagaimana? Untuk menghitung B2-nya berarti 16 yang di sebelah kanan ini harus dipindah ruas ke kiri. Karena di kanan ini perkalian, kalau dipindah jadi pembagian. Berarti 112 dibagi 16 sama dengan B2. Hasilnya berapa? 7. Berarti 7 sama dengan B2. Jadi, jika kue itu dibagikan kepada 16 anak, maka kue yang diterima masing-masing anak sebanyak 7 potong. Nah, rumus dari perbandingan berbalik nilai yaitu A1 dibanding B1 sama dengan A2 dibanding B2. Maka dapat ditulis dengan bentuk pecahan ya. Berarti kan gini, A1 per B2 sama dengan A2 per B1. Perkalian silang ya, berarti A1 kali B1 sama dengan B2 dikali A2. Ini rumus mengenai perbandingan berbalik nilai. Nah, contoh dari perbandingan berbalik nilai itu seperti perbandingan kecepatan kendaraan dengan waktu tempuh. Kemudian ada perbandingan persediaan makanan dengan banyaknya hewan ternak. Lalu ada contoh lagi mengenai perbandingan lama suatu pekerjaan dengan banyaknya pekerjaan. Seperti itu ya teman-teman. Jadi seperti itu ya penjelasan mengenai materi perbandingan. Apakah kalian sudah paham anak-anak? Iya Bu, sudah paham. Terima kasih penjelasannya ya Bu. Sekarang saya dapat memahaminya dengan mudah.
Terima kasih banyak ya, Bu. Iya, sama-sama. Nanti malam jangan lupa belajar ya. Belajar latihan-latihan soal dan memahami lagi materi perbandingan mana yang belum difahami. Karena besok ada ulangan. Ulangannya materi perbandingan ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu.